반쪽 같은 소리 하지마 내 반쪽 이제 내 거야 나쁜 년이라고 하지마 나쁜 건 너의 그녀야 XOXO Nothing lasts forever 버릇처럼 뱉던 네 말처럼 보기 좋게 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konstruksi teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Rarasati selaku moderator dan pemateri 1. Saya Mualimah Kartika Putri sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Anggi Rahmadika sebagai pemateri ketiga. Dan saya Nifa Naga Marsha sebagai pemateri 4. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Rarasati dengan nomor BP 08 akan menjelaskan mengenai teori pragmatik. Nah, dalam teori pragmatik ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan pragmatis deskriptif dan pendekatan pragmatis psikologis. Pendekatan pragmatis deskriptif ini merupakan pendekatan induktif di mana perilaku diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip akuntansi. Sedangkan pendekatan pragmatis psikologis ini berbeda dari pragmatis deskriptif karena pendekatan ini mengharuskan ahli teori untuk mengamati tanggapan pengguna terhadap keluaran akuntan seperti laporan keuangan. Nah, dalam teori pragmatik ini terdapat kritik-kritik di mana kritik terhadap teori pragmatik itu sendiri. Yang pertama yaitu kritik pragmatik. Yang pertama terdapat tidak ada penilaian logis terhadap tindakan yang dilakukan akuntan. Lalu yang kedua, tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan karena pendekatannya tidak berujung pangkal. Lalu yang ketiga, cenderung dipusatkan pada perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut-atribut perusahaan seperti aktiva, hutang, dan pendapatan. Lalu selanjutnya ada kritik pragmatik psikologis, di mana terdapat 3 poin. Yang pertama, beberapa pengguna mungkin bereaksi secara tidak rasional. Lalu yang kedua, beberapa pengguna mungkin memang sudah memiliki respon yang dikondisikan. Dan yang ketiga, beberapa pengguna tidak bereaksi seharusnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mualimah Kartika Putri. Baiklah, saya Mualimah Kartika Putri dengan BP 51 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu teori sintaktik dan semantik. Salah satu interpretasi teoritis dari akuntansi biaya historis tradisional adalah bahwa sebagian besar merupakan teori sintaksis. Teori ini dikritik karena tidak adanya verifikasi independen akan perhitungan output atau hasilnya. Output ini dapat dikritisi karena adanya sintaks yang tidak akurat, misalnya angka dengan ukuran moneter yang berbeda ditambah bersama-sama. Output dapat saja akurat secara sintaks namun tidak bernilai karena masalah keakuratan semantik atau kurangnya hubungan dengan kejadian di dunia nyata. Pada teori semantik dapat digambarkan sebagai berikut. Sistem semantik adalah transaksi dan pertukaran tercatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar bisnis. Hasil ini kemudian disimpulkan berdasarkan lokasi dan asumsi akuntansi biaya historis. Misalnya, diasumsikan bahwa inflasi tidak akan dicatat dan nilai pasar nilai aktiva dan kewajiban diabaikan. Lalu menggunakan akuntansi double entry dan prinsip-prinsip akuntansi biaya historis akan menghitung laba rugi dan posisi keuangan. Proposisi individu diverifikasi setiap kali laporan audit dengan memeriksa perhitungan dan manipulasi. Dengan cara ini, teori biaya historis telah dikonfirmasi berkali-kali. Beberapa teori akuntansi mengkritik dari pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa teori tersebut memiliki konten semantik hanya atas dasar input. Tidak ada operasi empiris independen untuk memverifikasi output yang dihitung. Misalnya, keuntungan atau aset total. Angka-angka ini tidak diamati. Mereka hanya sekedar penjumlahan sederhana saldo, rekening, dan proses audit ini. Pada dasarnya, hanya sebuah perhitungan kembali. Proses audit memverifikasi masukan dengan memeriksa dokumen yang digarisbawahi dan memeriksa perhitungan matematis, tapi tidak memverifikasi output akhir. Hal ini berarti bahwa bahkan jika laporan akuntansi disusun dengan menggunakan sintaks yang sempurna, mereka mungkin memiliki sedikit jika ada nilai dalam pelaksanaan. Selanjutnya, teori normatif.
Tahun 1950-an dan 1960-an merupakan masa keemasan penelitian akuntansi normatif. Pada periode ini, teori normatif berkonsentrasi pada penurunan pendapatan sebenarnya atau laba untuk suatu prodi akuntansi untuk membahas jenis informasi akuntansi yang akan berguna dalam membuat keputusan ekonomi. Pada teori normatif berkonsentrasi pada 1. Penciptaan laba sesungguhnya atau true income. Teori ini berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Meskipun demikian, tidak ada kesepakatan terhadap apa yang dimaksud dengan pengukur nilai dan laba yang benar. Yang kedua, kegunaan keputusan atau decision usefulness. Pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Pada kebanyakan kasus, teori ini didasarkan pada konsep ekonomi klasik tentang laba dan kemakmuran atau wealth, atau konsep ekonomi pengambilan keputusan rasional. Biasanya, konsep tersebut didasarkan juga pada penyesuaian rekening karena pengaruh inflasi atau dasar pasar dari aktiva. Teori ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Teori tersebut bersifat normatif karena didasarkan pada anggapan yang pertama, akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran. Yang kedua, laba dan nilai dapat diukur secara tepat. Yang ketiga, akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, pasar tidak efisien atau dalam pengertian ekonomi. Dan yang terakhir, ada beberapa pengukur laba yang unik. Saya Muhammad Anggi Rahmadika selaku pemateri ketiga akan melanjutkan materi mengenai teori positif dan perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu teori positif. Dari awal 1970-an, teori akuntansi menjadi lebih terlibat dalam pengembangan dan pengujian teori empiris atau positif. Teori akuntansi positif berkonsentrasi pada pemahaman asumsi bahwa teori normatif menerima begitu saja. Tidak seperti teori normatif yang menentukan tindakan tertentu, teori positif menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi fenomena yang dapat diamati seperti mengapa akuntan melakukan apa yang mereka lakukan dan apa dampak akuntansi biaya historis di pasar modal. Teori positif dimulai ketika anomali pada teori yang ada diamati dan peneliti mengembangkan teori untuk menjelaskan anomali tersebut dan kemudian mengujinya, umumnya menggunakan pendekatan induktif ilmiah untuk konstruksi dan evaluasi teori. Positivisme atau empirisme berarti menguji atau menghubungkan hipotesis atau teori akuntansi kembali ke pengalaman atau fakta dunia nyata. Penelitian akuntansi positif pertama difokuskan pada pengujian empiris beberapa asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Perbedaan utama antara teori normatif dan positif adalah bahwa teori normatif bersifat perspektif, sedangkan teori positif bersifat deskriptif, explanatory, atau prediktif. Teori normatif menentukan bagaimana orang seperti akuntan harus berperilaku untuk mencapai hasil yang dinilai benar, bermoral, adil, atau hasil yang baik. Teori positif tidak menentukan bagaimana orang, misalnya akuntan, harus berperilaku untuk mencapai hasil yang dinilai baik. Materi selanjutnya yaitu perspektif yang berbeda. Ada dua perspektif yang muncul dalam perkembangan teori akuntansi, yaitu pendekatan ilmiah dan naturalistik. Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode ilmiah seperti statistik untuk menguji suatu fenomena akuntansi. Pendekatan naturalistik memperoleh pengetahuan tentang perilaku akuntansi dalam pengaturan secara natural. Pendekatan dilakukan dengan mengambil pendekatan penelitian secara fleksibel, menggunakan pengamatan dan tidak terlalu menggunakan metode ilmiah. Pendekatan ilmiah memiliki asumsi dasar bahwa dunia yang akan diteliti merupakan sebuah realita objektif. Cara alternatif untuk memandang dunia yaitu asumsi kategorinya ada 6. Yang pertama, realitas sebagai suatu struktur yang konkret. Yang kedua, realitas sebagai suatu proses yang konkret. Ketiga, realitas sebagai suatu bidang konseptual dari informasi. Yang keempat, realitas sebagai suatu wacana simbolis. Yang kelima, realitas sebagai sebuah konstruksi sosial. Dan yang keenam, realitas sebagai sebuah proyeksi akan imajinasi manusia.
Pada kategori 1-3 lebih cocok untuk pendekatan ilmiah, sedangkan pada kategori 4-6 lebih cocok untuk pendekatan naturalistik. Nah, berikut adalah tabel perbandingan antara penelitian ilmiah dan penelitian naturalistik. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Hanifah Melga Marsya. Kepada Hanifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rarasati atas kesempatannya. Saya Hanifah Melga Marsya selaku pemateri 3 akan melanjutkan materi tentang penerapan pendekatan saintifik pada akuntansi mengalami 2 kesalahan. Di sini, yang pertama, penelitian ilmiah belum menemukan semua jawaban atas pertanyaan medis dan beberapa kesimpulan tidak meyakinkan seperti yang lain. Kesimpulan penelitian adalah generalisasi atau umum, tetapi praktisi dihadapkan pada kasus-kasus khusus yang mungkin tidak sesuai dengan kesimpulan umum. Akuntan yang percaya pada pendekatan ilmiah menginginkan bukti empiris dan penjelasan logis untuk mendukung praktik akuntansi sehingga praktisi dapat merekomendasikan metode yang paling tepat untuk situasi tertentu berdasarkan bukti ini. Yang kedua, kesalahpahaman umum lainnya tentang penerapan pandangan ilmiah dalam akuntansi adalah bahwa kebenaran mutlak diinginkan yang tentu saja tidak mungkin. Oleh karena itu, mereka yang menentang pendekatan ilmiah terhadap perumusan teori berpendapat bahwa mencari apa yang tidak mungkin adalah sia-sia. Selanjutnya tentang materi isu mengenai konstruksi teori audit. Di sini, secara umum konstruksi teori auditing mengikuti perkembangan teori akuntansi, meskipun ada jeda di antara keduanya. Sumber-sumber awal auditing menunjukkan fokus terhadap masalah yang muncul pada pelaksanaan audit, seperti deteksi kecurangan, penemuan kesalahan penerapan prinsip, dan verifikasi asal suatu akun. Dan pengembangan teori auditing menggunakan pendekatan pragmatis pada awal proses dan prinsip auditing. Contohnya, ada konsep skeptisisme profesional berakar pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kasus-kasus hukum abad ke-19 seperti Kingston Cotton Mill tahun 1896 dan London and General Bank tahun 1895, dan ada Mauch and Saraf pada tahun 1961, yaitu berusaha untuk menggeneralisasi literatur yang ada dan memberikan teori audit yang komprehensif. Selanjutnya, era normatif dalam teori akuntansi dan penelitian juga terjadi bersamaan dengan era pendekatan normatif pada teori audit pada permulaan 1970-an. American Accounting Association pada tahun 1970-an mendirikan Komite on Basic Auditing Concept untuk menyelidiki peranan dan fungsi audit untuk memberikan rekomendasi bagi proyek penelitian, memeriksa permasalahan dari bukti, dan menerbitkan position paper dalam ruang lingkup audit oleh akuntan. A Statement of Basic Auditing Concept atau ASOBAC menekankan esensi audit sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti tanpa sepenuhnya mengembangkan teori tentang bagaimana bahan bukti digunakan dalam proses penalaran untuk mendukung pendapat auditor. Selanjutnya, pertumbuhan teori akuntansi positif di tahun 1970-an diiringi dengan perubahan arah dalam penelitian audit yang meskipun terpecah menjadi 2, namun keduanya sama-sama memegang teguh data empiris dan didesain dalam kerangka positif atau ilmiah. Sekian dari materi saya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 알고 있으면 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 사실 말이지 since 17년 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 Mana nih? 눈을 뗄 수가 없잖아